Pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi dan Mimi Idayana Kamis sore mendaftar di KPU setempat. PLT Bupati Sidoarjo yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo itu tak mendapatkan rekom PKB, namun diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat dan Partai Non-Parlemen. Meski tak mendapat rekom PKB, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi dan Mimi Idayana, Kamis sore mendaftarkan diri di kantor KPU setempat. Pasangan ini diusung 3 partai politik diantaranya Partai Golkar, Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Non-Parlemen. PLT Bupati Sidoarjo itu tetap teguh pada pendiriannya berpasangan dengan Mimi Idayana sebagai calon wakilnya dan tidak mau mempermainkan masyarakat agar tidak melawan kota kosong. Ayo kita perang bersama-sama, tunjukkan kalau kita mampu untuk jadi bupati yang sejati, bukan terkait monopoli permainan yang dilakukan yang kotor seperti itu. Ya, kan lucu, saya jadi bupati, ingin jadi wakil. Biarkan nanti wis bumbung kosong, gak ngantor duit, gak usah calon ganti duit, gitu kan? Ya, kita sampaikan kita sudah punya komitmen dengan Bu Mimi, baik membangun Kabupaten Sidoarjo, mudah-mudahan dengan doa dan ridho dengan semua, terutama wartawan yang hadir. Meski menjadi Ketua DPC PKB Sidoarjo, namun Subandi tidak mendapat rekom PKB. Rekom justru turun kepada Ahmad Amir Aslikin, anak mantan Bupati Sidoarjo Saifulillah. Meski begitu, Subandi mengaku sudah meminta izin Ketua DPW PKB Jatim Halim Iskandar. Rencananya pasangan Subandi Mimi akan melawan Ahmad Amir Aslikin atau Masiin yang akan daftar Kamis malam di kantor KPU setempat. Mujianto Primadi, CTV. Di hari terakhir pendaftaran bakal pasangan calon, pasangan Kiai Haji Mujib Imron dan Haja Warda Nafisa Kamis siang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan di kantor KPU Kabupaten setempat. Sementara di Kota Probolinggo, pasangan Dr. Aminuddin Ina Dwi Lestari juga daftar dengan diusung Partai Gerindra dan Nasdem. Pasangan Kiai Haji Mujib Imron dan Haja Warda Nafisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan di kantor KPU Kabupaten setempat pada Kamis siang. Saat mendaftar, Gus Mujib dan Ning Wardah didampingi para pemimpin partai pengusung dan ribuan pendukungnya. Di Pilkada Kabupaten Pasuruan 2024, pasangan Gus Mujib dan Ning Wardah diusung 5 partai politik, yakni PKB, Partai Golkar, Nasdem, P3, dan PDIP. Bakal calon Bupati Pasuruan Gus Mujib berjanji akan berusaha maksimal melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam menciptakan Kabupaten Pasuruan yang ramah yaitu religius, amanah, mahmud, adil, dan humanis. Kami punya komitmen untuk membangun Pasuruan, bagaimana tugas pemimpin itu adalah menjaga eksistensi Kabupaten Pasuruan. Rakyatnya, kemudian wilayahnya harus kita jaga bersama-sama. Kedua, bagaimana kita terus berusaha maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu di Kota Probolinggo, bakal pasangan calon wali kota Wakil Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin dan Ina Dwi Lestari Kamis siang juga mendaftarkan diri di kantor KPU Kota setempat. Tampak mantan Wali Kota Probolinggo dan mantan Wakil Wali Kota Probolinggo HM Bukhori dan Bandik Sutrisno ikut mengawal pasangan yang diusung Partai Gerindra dan Nasdem tersebut. Di pencalonannya kali ini, Dr. Amin akan memfokuskan visi misi dan program kerjanya di bidang kesehatan, pendidikan, UMKM, serta membuat Kota Probolinggo berkilau. Visi mewujudkan Kota Probolinggo yang tangguh, sejahtera, modern, adaptif, dan berkelanjutan. Jadi ini visi. Kita breakdown menjadi 5 misi. Misi pertama yaitu sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dengan 5 program prioritas. Rencananya calon yang berkasnya dinyatakan diterima akan dilanjutkan tes kesehatan di RSUD Dr. Sutomo tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September 2024. Abdul Majid, Farid Fahlevi.
JTV. Hari terakhir pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Jember, Hendy Siswanto Muhammad Balya Firjaun Barlaman, resmi mendaftar ke KPU setempat. Pasangan petahana ini berkomitmen melanjutkan program-program unggulan jika kembali terpilih memimpin Jember. Sementara di Situbondo pemirsa, pasangan Yusuf Wahyu Rio Prayogo Ulvia juga mendaftar dan siap menjadi lawan kuat petahana. Bapaslon petahana Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman alias Gur Firjaun Kamis siang resmi mendaftarkan diri di kantor KPU Jember. Pasangan Hendy dan Gus Firjaun didampingi satu partai pengusul yakni PDI Perjuangan dan puluhan pendukungnya. Bupati petahana Hendy Siswanto mengaku gembira bisa kembali maju pasca putusan MK serta gagalnya skenario kotak kosong. Bersama Gus Firjaun, Hendy bertekad menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas apabila terpilih kembali di periode kedua. Di Pilkada Jember 2024, pasangan calon petahana Hendy Gus Firjaun akan berhadapan dengan pasangan calon Gus Fawaid Joko yang diusung koalisi sebagian besar parpol. Yang kemarin-kemarin berharap cemas bahwa ini tidak ada demokrasi lagi karena memang lawan kota kosong. Rakyat saya di Jember 2,6 juta penduduk Jember ini yang membiayai pilkada ini, tentunya mereka harus ada pilihan. Dan saat ini sudah ada pilihan, tentunya mereka akan bahagia dan tentunya kebahagiaan ini harus kemas di dalam bentuk yang harus aman, kondusif dan semuanya harus berjalan dengan baik. Sementara itu di Kabupaten Situbondo, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Situbondo, Yusuf Wahyu Rio Prayogo Ulvia, resmi mendaftarkan diri di kantor KPU setempat. Pasangan ini diusung 7 parpol koalisi besar, yakni PKB, P3, Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura, dan PSI. Pasangan Rio Ulvi akan menjadi lawan kuat bacalon petahana karena Suswandi dan Nyai Koirani yang sudah daftar terlebih dahulu. Mas Rio mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berpikir tentang Situbondo lebih maju dan naik kelas. Biar posisinya bagus. Ada kesempatan kebersamaan antara apa yang ingin kita sampaikan program ke depan dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat, dan masyarakat meminati kami dan kami dipilih oleh masyarakat. Berapapun nilainya kami terima, dan yang terpenting adalah bahwa kami ditakdirkan jadi bupati dan wakil bupati Situbondo. Rencananya pasangan Rio Ulvia akan menjalani tahapan tes kesehatan di RSUD Saiful Anwar Malang tanggal 30 sampai 31 Agustus 2024. Lutfi Kurrahman, Andi Nurholis, JTV. Pemirsa, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tuban, Aditya Halindra Faridski, Joko Sarwono, Kamis sore mendaftarkan diri di kantor KPU Tuban. Bupati Tuban incumbent itu mendapatkan dukungan dari 10 partai politik, masing-masing 7 partai parlemen dan 3 partai non-parlemen. Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tuban, Aditya Halindra Faridski, Joko Sarwono, Kamis sore mendaftarkan diri di kantor KPU Tuban Kamis sore. Mereka berjalan kaki menuju kantor KPU Tuban di Jalan Pramuka, di antara ratusan pendukung dan simpatisannya. Bapaslon petahana ini didukung 10 partai politik, diantaranya Partai Golkar, Partai PKB, PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, P3, dan PAN, serta 3 partai non-parlemen, PKS, PSI, dan PKN. Usai menjalani pendaftaran, Bupati Tuban periode 2019-2024 itu berharap dukungan dari masyarakat Kabupaten Tuban agar bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Tuban sesuai tagline-nya, Bangun Deso Noto Kuto dilanjutkan. Kami berdua mohon doa kepada masyarakat Kabupaten Tuban dan mohon dukungannya untuk kita ikut serta membangun Kabupaten Tuban, dan insya Allah saya bersama Pak Joko yang beliau basicnya adalah Kepala Pemda Kabupaten Tuban sudah sangat memahami bagaimana cara kerja saya, dan insya Allah suksesi saya selama 3,5 tahun terakhir ini beliau juga akan salah satu menjadi sosok yang ikut meramu program-program selama saya menjabat jadi kepala daerah, dan insya Allah masyarakat Kabupaten Tuban saya sudah ada buktinya
didampingi oleh Pak Joko juga, ini adalah menjadi bukti nyata bahwa kami serius untuk melanjutkan bangun Desa Lontokuto yang ada di Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban. Setelah berkas pendaftaran Bapaslon Lindra Joko dinyatakan lengkap dan diterima, keduanya dijadwalkan mengikuti tes kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dan alhamdulillah hari ini sudah sesuai dan kami terima dan sudah kami jadwalkan untuk pemeriksaan kesehatan besok tanggal 31 Agustus sampai 1 September di Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara itu, Bapaslon lain yakni Riyadi Gus Wahid dijadwalkan akan mendaftar di kantor KPU Tuban pada Kamis malam. Ziki Muhammad, Kusni Mubarok, CTV. Pemirsa, hari terakhir pendaftaran juga dimaksimalkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari dan Rahman Sidarta Arisandi untuk daftar di KPU setempat. Cawali petahana ini diusung 8 partai parlemen dan 8 partai non-parlemen. Sementara di Kabupaten Nganjuk, pasangan Gus Ibin dan Ausa Fajar memamerkan 9 mobil Alphard saat daftar di KPUD Nganjuk. Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Rahman Sidarta Arisandi mendaftar di kantor KPU Kota Mojokerto dengan dikawal kesenian bantengan dan barongsai. Pasangan petahana Ning Ita dan Cak Sandi didukung 16 partai pengusung yang terdiri dari 8 partai parlemen dan 8 partai non-parlemen. Usai menyerahkan berkas pendaftaran, pasangan petahana ini menyampaikan visi dan misinya dengan program berkelanjutan untuk pembangunan di kota Mojokerto. Pasangan petahana ini akan bergabung melawan pasangan Junaidi Malik dan Kusnun Amin yang rencananya akan mendaftar Kamis malam dengan diusung PKB. Kami bersama 16 partai politik pengusung dan seluruh relawan Ningita Cak Sandi telah memanasi mesin kami semuanya untuk bergerak bareng-bareng memenangkan hati masyarakat Kota Mojokerto. Siap berjuang semuanya? Terima kasih, termasuk muslimat yang luar biasa, emak-emak yang menjadi loyalis Ningita siap berjuang untuk memenangkan hati masyarakat Kota Mojokerto. Sementara itu di Kabupaten Nganjuk, bakal pasangan calon Muhammad Muhibin atau Gus Ibin dan Ausa Fajar juga mendaftarkan diri di KPU setempat dengan memamerkan 9 mobil Alphard. Menurut Gus Ibin, penggunaan 9 mobil Alphard merupakan bentuk penghormatan kepada para kiai, sebab yang ada di dalam mobil adalah para kiai yang ikut mengantarkan pendaftaran dirinya. Ya, kalau Alphard ini penghormatan kepada beliau-beliau, para kiai, para tokoh partai. Kalau kita berdua ini bebas-bebas saja memenangkan. Ini bagian dari tim pemenangan, memuliakan, menghormati para beliau-beliau, para ulama, para kiai. Kita berikan prestasi yang bagus. Sementara terkait makna baju putih yang dikenakan Gus Ibin Ausaf merupakan simbol belu ada noda, sehingga bersih dan optimis menang 100%. Aminuddin Ilham, Ahmad Syarwani, CTV. Pasangan bakal calon Kiai Mama Mas AB resmi menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon bupati dan wakil bupati ke KPU Kabupaten Sampang. Pasangan religius dan nasionalis ini diusung 8 partai politik. Sedangkan di hari terakhir pendaftaran kepala daerah Bangkalan 2024, pasangan bakal calon Lukman Hakim dan Fauzan Jakfar mendaftar di kantor KPU Bangkalan. Dengan berjalan kaki, Kiai Muhammad bin Mu'afiz Zaini dan Abdullah Hidayat datang untuk mendaftarkan diri ke kantor KPU Sampang diantar oleh jajaran pengurus partai pengusung dan ribuan relawan Kamis pagi. Pasangan Kiai Mamak dan Mas AB diketahui diusung oleh 8 partai politik, yakni P3, Golkar, PDIP, Demokrat, PAN, PSI, Hanura, dan PBB. Kiai Mamak mengungkapkan tekad dalam pencalonannya merupakan keinginannya untuk mewujudkan pemerintahan dan masyarakat Sampang bersinergi untuk kemaslahatan umat. Tentunya ini diawali dan dibarengi dengan niatan yang tulus, insya Allah untuk membangun Sampang yang baik, yang lebih baik lagi, yang lebih sempurna lagi, yang bersinergi,
di segala lapisan masyarakatnya, di segala OPD-nya, dan pembangunan yang lebih merata di semua aspek, di semua kecamatan. Tentunya harapan ini kemudian bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan kemudian menjadi wasilah untuk kemudian kami bisa terpilih diberi amanah pemimpin Sampang 2024-2029. Amin. Sementara itu, ratusan simpatisan dan 12 parpol pengusung mengantar pasangan bakal calon Lukman Hakim dan Fauzan Jakfar mendaftar di hari terakhir sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2024-2029 di kantor KPU Bangkalan di Jalan Kemartadinata, Kamis siang. Namun sayang, dua ketua parpol pengusung tidak ikut mengantar Lukman Hakim dan Fauzan Jakfar ke kantor KPU. Meski begitu, pasangan bakal calon ini optimis dengan dukungan besar parpol di Bangkalan dapat memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 Kabupaten Bangkalan. Ingin memberikan kesempatan ke Jakarta yang lain bagaimana bersama-sama berkontestasi di dalam pemilihan Jakarta di Kabupaten Bangkalan. Jadi memang kita memang dari awal mendaftar terakhir itu dalam rangka biar ada dari Jakarta yang lain untuk kemudian mendaftarkan terlebih dahulu. Pasangan bakal calon Lukman Hakim Fauzan Jakfar diusung Partai PKB, Gerindra, Demokrat, PDIP, Nasdem, Golkar, Hanura, PKS, Perindo, PSI, dan Partai Buruh. Ali Muhdor dan Muhammad Sahid, JTV. Pemirsa, pasangan bakal calon Ahmad Fauzi dan Kiai Imam Hashim menjadi pendaftar pertama di hari terakhir datang ke kantor KPU Sumeneb. Fauzi Kiai Imam Hashim diantar oleh ribuan massa. Sementara itu pasangan bakal calon Muhammad Bakir Aminatullah dan Taufadi mendaftarkan diri ke KPU Pamekasan. Rabakir dan Taufadi didukung oleh 4 parpol, P3, PDIP, Perindo, dan Hanura. Di hari terakhir pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb, pasangan bakal calon Ahmad Fauzi dan Kiai Imam Hashim menjadi pendaftar pertama yang datang ke kantor KPU Sumeneb. Dengan diantar ribuan simpatisan, Fauzi Kiai Imam Hashim berkomitmen untuk melanjutkan upaya yang sudah dibangun untuk kembali dikembangkan dengan tagline lanjutkan Bismillah melayani. Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai besar, diantaranya PDIP, PKB, PAN, Hanura, PKS, Demokrat, PBB, Gerindra, dan Partai Nasdem. Mendaftarkan diri ke KPU untuk mengikuti kontestasi ada di tahun ini, di mana saat ini kami berpasangan dengan Imam Hashim yang didukung oleh beberapa partai, dari Perjuangan, PKB, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Hanura, PBB, PKS, Nasdem, dan Golkar, Partai Buruh, dan beberapa partai lain. Sementara pasangan bakal calon Muhammad Bakir Aminatullah dan Taufadi datang mendaftarkan diri ke KPU Pamekasan dengan menaiki becak dengan diantar ratusan masyarakat dan partai pengusung yakni P3, PDIP, Partai Perindo, dan Hanura. Dengan dukungan parpol dan masyarakat, menyebut pasangan berbakti optimis menang dalam Pilkada Pamekasan tahun 2024. Untuk visi misi kami itu tidak terlalu banyak. Kami fokus berbakti kepada rakyat Kabupaten Pamekasan. Untuk ke kantor KPU, mengapa memilih naik becak? Ya karena becak itu salah satu kendaraan yang antik dan rata-rata yang memiliki rakyat Kabupaten Pamekasan. Wildan Lipu Prasasti, Muhammad Hasan, JTV.